Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa manba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa ashabihi bil hudwi wal asal amma ba'd. Hadratul kiram, ikraman wa ta'diman para ahli, para ulama dan juga para mustami'in dan juga mustami'at rahimakumullah. Baiklah, sebelum kita berbincang-bincang dan membahas sesuatu yang perlu kita bahas, hendaklah kita memanjatkan puji syukur kita terlebih dahulu kepada hadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini dan juga pada waktu ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa. Nikmat itu berupa nikmat iman dan juga nikmat Islam khususnya, sehingga kita dapat selalu menikmati hidup yang luar biasa ini. Kita dapat menjalani hidup dengan baik dan tentunya dengan ibadah kepada Allah SWT. Dengan kesehatan yang luar biasa tersebut, kita ditakdirkan untuk selalu bersyukur, dituntut untuk selalu mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Wujud syukur tersebut tentunya bukan hanya kita mengucapkan kalimat hamdalah, tetapi wujud syukur yang sesungguhnya yaitu di mana kita mampu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan juga menjauhi semua larangannya. Selanjutnya selawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan juga tentunya yang kita nantikan syafaat beliau min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Para mustami'in mustami'at yang berbahagia, kita mengetahui bahwa kita hidup di negara Indonesia, negara yang dikatakan merupakan sebuah negara terbesar atau negara kepulauan terbesar di dunia, dengan memiliki luas wilayah 1.904.000 km dan juga memiliki berbagai macam pulau. Bahkan di Indonesia sendiri kita ketahui ada kurang lebih 17.000 pulau dan memiliki penduduk kurang lebih 270.203.000. Di Indonesia sendiri kita mengetahui bahwa ada beberapa agama, bahkan yang telah diakui oleh negara dan dicatat itu ada 6 agama. Yang pertama ini ada Islam, kemudian Kristen. Kristen sendiri terbagi menjadi 2, ada Kristen Katolik dan juga Kristen Protestan. Kemudian ada agama Hindu, Buddha, Konghucu. Dan Islam merupakan agama mayoritas di negara kita ini, Indonesia. Bahkan dari penduduk yang berjumlah sekitar 270 juta tersebut, penduduk yang muslim atau pemeluk agama Islam kurang lebih ini di angka 85%. Maka dari itu mustami'at yang berbahagia, dari berbagai banyaknya macam suku, budaya, dan ras yang ada di Indonesia, tentunya itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita, yang dimana
kita ditantang atau dihadapkan dengan ujian yang berupa yakni perdamaian, di mana bagaimana kita semua itu bisa hidup rukun, hidup berdampingan secara damai dalam sebuah negara dengan multikultural, dengan multiras, dan juga dengan adanya berbagai macam perbedaan tersebut. Tentunya kita semua dituntut untuk menjaga, merawat negara kita. Bagaimana kita menghadirkan suasana yang damai dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Dengan bentuk negara yang multi etnis, multi ras, dan juga multikultural, tentunya kita perlu yang namanya toleransi. Di dalam menjaga hubungan baik dengan antar agama, antar suku, bahkan antar ras, tentunya ada upaya untuk menjaga perdamaian tersebut, yakni salah satunya dengan cara toleransi, atau dalam Islam biasa disebut dengan tasamuh. Sikap toleransi sendiri yakni merupakan sikap saling menghargai perbedaan dan tidak mengganggu dan juga tidak fanatik. Hal itu dilakukan karena untuk satu tujuan, yakni untuk perdamaian, sebuah perdamaian. Toleransi sendiri bisa kita maknai yakni bagaimana kita menghargai orang lain, menghargai perbedaan yang ada, sehingga tumbuh yang namanya di Indonesia itu adalah ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, yakni adanya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dari perbedaan itu bagaimana kita dapat menjadikan sebuah kesatuan itu tanpa kecuali tidak bisa kalau tidak ada yang namanya toleransi, yaitu saling menghargai. Saling menghargai atau toleransi sendiri menjadi kunci, yakni kunci untuk sebuah perdamaian dari adanya yakni perbedaan. Sama kita berbeda-beda bangsa, berbeda-beda agama, hidup berdampingan kalau tidak ada yang namanya saling menghargai, pasti akan timbul rasa saling membenci, timbul rasa saling mengolok-olok atau saling merasa benar sendiri, sehingga dari rasa-rasa kecemburuan itu, rasa-rasa perasaan yang buruk tadi akan menimbulkan sebuah pertikaian atau pertengkaran, dan itu menjadi cikal bakal dari sebuah kerusakan atau kehancuran bangsa. Maka sikap toleransi sendiri sangat dibutuhkan atau wajib ada di dalam kehidupan bernegara, yang dimana di dalam negara itu terdapat berbagai macam suku, bangsa, dan juga agama. Setelah adanya sikap toleransi, perlu adanya yakni kemudian ketika kita berhidup beragama, kita ketahui bahwa kita semua adalah orang Islam yang di sini. Tentunya kita juga akan membutuhkan sifat yang namanya moderasi. Moderasi atau dalam Islam bisa dikatakan dengan tasamuh atau wasatiyah, yakni sebuah sikap yang dimana sikap itu tidak berlebih-lebihan atau bisa dikatakan tengah-tengah. Moderasi sendiri yakni bisa dikatakan sebuah sinergitas antara keadilan dan juga kebaikan. Bisa dimaknai bahwa moderasi itu tidak fanatik. Jadi kita memiliki sikap tengah-tengah, sikap santai, sikap lunak, dan juga tidak radikal. Dalam beragama tentunya sikap moderasi juga sangat dibutuhkan, karena bagaimana ketika kita memahami ajaran dari syariat agama tersebut, ketika kita memiliki sifat fanatisme atau sifat yang terlalu berlebih-lebihan, nanti makanya akan
Dengan sifat yang berlebihan tadi, maka akan selanjutnya akan menimbulkan sebuah sifat radikal. Sifat radikal adalah sebuah sifat yang dimana sifat seseorang itu keras atau memihak terhadap sesuatu, terhadap sebuah pemikiran yang sangat keras, atau dalam bahasa Jawa itu bisa dikatakan dengan megudul, mempunyai sifat yang mau menangnya sendiri dan juga tidak bisa menghargai orang lain. Sifat radikal sangat berbahaya bila dimiliki seseorang atau dimiliki sebuah kelompok yang hidup secara berdampingan dengan orang-orang lain yang mungkin memiliki perbedaan dari suku, perbedaan agama, dan juga mungkin dari perbedaan ras. Sehingga sikap moderasi sangat dibutuhkan untuk melawan sifat-sifat radikal tersebut, agar upaya dalam mewujudkan perdamaian atau mewujudkan sebuah keamanan dapat dicapai dengan baik. Mungkin itu kajian kita pada kali ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua, bagi saya sendiri, dan juga kepada mustami'in mustami'at rahimakumullah lainnya. Yang terpenting, inti dari materi kali ini yakni bagaimana kita dalam hidup bernegara berdampingan dengan orang-orang yang beda dengan kita, baik beda ras, beda suku, maupun beda agama. Kita membutuhkan yang namanya sifat toleransi dan juga moderasi. Toleransi atau tasamuh merupakan sifat saling menghargai adanya perbedaan, dan juga sikap moderasi atau tawasud merupakan sikap tengah-tengah atau sikap lunak dan juga tidak berlebih-lebihan. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.